Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Fahria Fahmawati MPD selaku guru mata pelajaran biologi. Perkenalkan, nama saya Kayla Putri Ramadhani selaku pembicara pertama, dengan rekan saya Virala Stefanio Rena selaku pembicara kedua. Pada pagi hari ini kami akan membahas mosi yang berjudul Mengapa Kita Percaya Tentang Teori Evolusi. Baik, di sini kami sebagai tim pro akan memaparkan argumen mengapa kami setuju dengan adanya mosi kita pagi ini. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Menurut pendapat ahli yang pertama, Charles Darwin, evolusi berlangsung karena adanya seleksi alam hanya individu yang memiliki sifat-sifat yang cocok dengan lingkungan, yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Sebagai contoh, jerapah leher panjang dan jerapah leher pendek. Jerapah leher panjang lebih mampu bertahan hidup karena ia lebih mampu menjangkau pangan yang ada di atas pohon. Sedangkan jerapah leher pendek tidak mampu bertahan hidup karena ia tidak mampu menjangkau pangan yang ada di atas pohon. Maka dari itu, kami sebagai tim pro sangat setuju dengan adanya mosi pagi ini. Untuk memperkuat argumen kita pada pagi hari ini, akan dilanjut dengan rekan saya, Virala Stefanio Rena selaku pembicara kedua. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Kayla Putri Ramadhani selaku pembicara pertama. Di sini saya Virala Stefanio Rena akan melanjutkan atau menegaskan kembali argumen yang telah disampaikan oleh rekan saya. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Di sini kami menemukan pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama menurut Charles Darwin. Contohnya itu ada evolusi dari jerapah, yang dimana jerapah berleher panjang lebih mampu bertahan hidup dibandingkan dengan jerapah berleher pendek, karena jerapah berleher panjang bisa mencapai atau menjangkau pangan yang berada di atas pohon, berbanding terbalik dengan jerapah berleher pendek, yang dimana jerapah berleher pendek tidak mampu mencapai pangan yang ada di atas pohon. Maka dari itulah di zaman sekarang ini kita jarang atau bahkan tidak pernah menemukan jerapah berleher pendek. Interupsi. Silakan saudaraku. Mengapa saudara mengatakan bahwasannya jerapah berleher panjang dan berleher pendek masuk ke dalam evolusi? Padahal itu termasuk dalam insting hidup makhluk hidup itu masing-masing. Padahal setiap makhluk hidup mempunyai struktural dan fungsional yang berbeda-beda sesuai fungsinya masing-masing. Mengapa saudara mengatakan itu dalam seleksi alam? Sebagaimana Anda bisa mengatakan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya selaku tim kontra. Diizinkan saya menjawab pertanyaan dari Anda. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya seleksi alam itu bisa terjadi karena setiap individu itu tidak mampu bertahan di alam tersebut. Maka dari itu jerapah berleher pendek ini tidak mampu beradaptasi di alam tersebut, yang dimana mengakibatkan jerapah berleher pendek ini tidak mampu berkembang biak, dan hal tersebutlah yang menyebabkan mereka punah, dan kepunahan tersebut bisa dimasukkan ke dalam teori evolusi. Baik, saya akan melanjutkan argumen saya. Kita mempunyai nenek moyang hidup jutaan tahun lalu. Maka dari itu manusia atau Homo spesies disebut satu spesies primata yang jumlahnya paling banyak tersebar luas dengan jenis kera, mulai dari fisik, perilaku, bahkan DNA. Kemiripan manusia dengan kera yaitu mencapai 93 sampai 98,8%. Di sini saya akan menjelaskan bukti-bukti adanya evolusi. Yang pertama adalah variasi antar individu dalam satu keturunan. Setiap individu dalam muka bumi ini memiliki perbedaan warna, ukuran, berat, fisiologi, dan perilaku yang berbeda-beda. Variasi dalam spesies ini akan menyebabkan lahirnya keturunan yang berbeda-beda. Jadi adanya variasi ini merupakan petunjuk adanya evolusi yang menuju ke arah terbentuknya spesies baru. Yang kedua adalah peninggalan fosil. Peninggalan fosil sisa-sisa organisme yang pernah hidup yang telah mengalami perubahan biologi dan perlawanan dalam kerak bumi. Contohnya fosil tumbuhan seperti daun dan kayu, serta fosil hewan laut seperti taring dan gigi hiu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu homologi dan analogi. Homologi merupakan organ tubuh makhluk hidup yang bentuk dan struktur dasarnya sama, tetapi fungsinya berbeda. Contohnya, anggota tubuh depan pada manusia dipakai untuk memegang, sedangkan pada burung dan kelelawar untuk terbang. Dan analogi merupakan organ tubuh atau struktur dasar makhluk hidup yang berbeda, namun memiliki fungsi yang sama, seperti sayap pada kupu-kupu, burung, dan kelelawar yang memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Fahria Fahmawati MPD. Perkenalkan, nama saya Nura Afifas selaku pembicara pertama dan rekan saya Alia Nadia selaku pembicara kedua. Di sini kami akan memaparkan argumen mengapa kami tidak setuju dengan adanya teori evolusi. Teori evolusi telah menjadi fondasi sebuah filsafat yang menyesatkan sebagian besar manusia.
Filsafat tersebut adalah materialisme yang mengandung sejumlah pemikiran penuh kepalsuan tentang mengapa dan bagaimana manusia muncul di muka bumi. Salah satu yang menentang adanya teori evolusi, ia juga menggunakan kutipan hasil perihal seperti agama dan sains. Harun Yahya menyatakan bahwa mutasi dan seleksi alam tidak mungkin dalam menghasilkan spesies baru. Tidak ada mutasi cacat pada makhluk hidup yang mengalaminya, adapun faktor-faktor yang mendukung keruntuhan teori evolusi. 1. Seleksi alam dan mutasi mekanisme evolusi yang keliru. 2. Ditemukan bentuk perihal dalam makhluk hidup. 3. Kekerabatan dan keanekaragaman makhluk hidup sebagai fakta penciptaan. 4. Bukti paleontologi yang menggugurkan teori evolusi. 5. Kerumitan dan kesempurnaan makhluk hidup sebagai bukti kreasionisme. Maka dari itu, kami tidak setuju adanya teori evolusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alena Nadia, selaku pembicara kedua. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Nurul Afifah, rekan saya sebagai pembicara pertama. Selanjutnya saya akan memaparkan argumen mengapa kami tidak setuju dengan adanya teori evolusi. Teori evolusi mengemukakan bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Harun Yahya mengatakan bahwa mutasi dan seleksi alam tidak mungkin dalam menghasilkan spesies baru. Tidak ada mutasi menguntungkan. Menurut mereka, semua mutasi hanya menghasilkan cacat pada makhluk hidup yang mengalaminya. Adapun faktor-faktor yang mendukung keruntuhan teori evolusi. Yang pertama yaitu seleksi alam dan mutasi adalah mekanisme evolusi yang keliru. Mengapa? Mekanisme seleksi dan mutasi tidak mampu menghasilkan spesies baru, informatika, genetika baru, atau organ baru yang menguntungkan. Mutasi akan hanya memberikan dampak negatif dan mengakibatkan kerusakan-kerusakan nukleotida pada DNA atau mengubah posisi struktural dan fungsional. 2. Tidak ditemukannya bentuk peralihan dalam makhluk hidup. Teori ini atau teori evolusi kesulitan dalam menunjukkan adanya bukti peralihan pada makhluk hidup yang ada sampai sekarang. Hal ini disebabkan karena jenis-jenis makhluk hidup memang tidak bisa dirubah, tidak bisa berubah, dan tidak mungkin terjadi perubahan dari satu bentuk makhluk hidup ke bentuk lainnya. Interupsi. Baik, kami terima. Anda mengatakan bahwa tidak ditemukannya bentuk peralihan dalam makhluk hidup. Sedangkan menurut bukti yang sudah ditemukan, manusia dan kera memiliki kemiripan mencapai 93-98,8%. Terima kasih. Baik, jadi tiap jenis makhluk hidup itu tidak berkerabat satu sama lain. Jadi intinya itu mereka berbeda-beda dan tidak diturunkan dengan nenek moyang yang sama. Contohnya seperti yang Anda katakan tadi, kera dan manusia. Mereka diciptakan dengan nenek moyang yang berbeda, diciptakan dengan tersendiri, dengan masing-masing. Misalnya dari kera dia memiliki spesiesnya masing-masing, manusia dengan keturunannya masing-masing. Itu jelas berbeda. Dan juga mereka juga memiliki fungsi dan struktural yang berbeda, mulai dari fisik dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan memaparkan bukti-bukti selanjutnya. Yang ketiga yaitu kekerabatan dan keanekaragaman makhluk hidup sebagai fakta penciptaan. Tiap jenis makhluk hidup yang tidak berkerabat satu sama lain dan tidak diturunkan dari nenek moyang yang sama. Yang keempat, bukti paleontologi atau bukti fosil yang menggugurkan teori evolusi. Bukti-bukti fosil yang ada pada teori evolusi malah justru meruntuhkan teori evolusi dan menunjukkan evolusi makhluk hidup itu tidak benar. Penemuan fosil-fosil tidak menunjukkan adanya bentuk transisi dan juga berarti bahwa penemuan fosil tersebut telah membuktikan bahwa bumi sudah muncul dalam bentuk yang lengkap. Dari mulai diciptakannya, berarti dari awal dan akhir itu sudah lengkap diciptakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ambalabu.